Perubahan keterangan pihak kepolisian yang semula menyatakan urin tersangka kecelakaan maut di Pondok Indah, Christopher dan Syarif positif narkoba, namun kini negatif narkoba menuai reaksi di media sosial. Berikut reaksi mereka di jejaring sosial Twitter. Pemirsa, masih dalam Lunch Talk, saat ini telah ikut bergabung bersama kita di studio Ketua Presidium IPW Neta S. Pane. Ya, Pak Neta, selamat siang. Selamat siang. Pak Neta, kalau menurut Anda menilai dari proses awal terjadi kecelakaan hingga saat ini, Anda melihat ada keanehankah dalam proses perjalanan hingga saat ini? Ya, sangat aneh. Sangat aneh ya. Apalagi teman-teman di polisi itu bilang Christopher tuh mengaku memakai LSD. Artinya ini kan pengakuan ini kan salah satu alat bukti kalau di kepolisian. Orang nggak ngaku aja dipukulin supaya ngaku kan gitu. Jadi udah ngaku kok nggak diakui. Nah, ini satu keanehan. Kemudian pemberitaan yang tadinya menyatakan dia hasil penjelasan polisi ya, terutama bapak ini kata wartawan, bapak ini menjelaskan bahwa memakai narkoba jenis LSD. Kemudian penjelasannya ternyata hasil tes urin tidak. Ini membuat masyarakat bingung. Nah, jadi ini harus jadi pelajaran penting saya kira bagi jajaran kepolisian khususnya Polda Metro Jaya, di mana Jakarta ini kan banyak sekali ya orang yang makan narkoba, terutama generasi muda. Jadi ketika menangani satu kasus, jangan sampai ada dualisme. Kalau A ya A gitu. Sebelum pasti A ya jangan bilang A. Kalau A kemudian besok B, orang kan bingung. Orang langsung mengaitkan, termasuk kita. Langsung menuduh jangan-jangan polisi dapat duit nih, gitu ya. Kita sendiri menganalisa sebenarnya ada tiga indikasi. Pertama, seperti yang saya katakan, jangan-jangan polisi terima duit. Yang kedua, ada orang yang ingin melakukan pembusukan terhadap Polri. Di tengah citra Polri sekarang lagi terpuruk setelah perang bubat dengan KPK ya, sehingga ada orang yang ingin membuat pembusukan supaya Polri makin terpuruk. Yang ketiga, kita curiga juga, jangan-jangan ini pengalian kasus, pengalian isu, di mana isu KPK versus Polri begitu rame, sekarang ini mau diredakan, dialihkan ke sana dulu. Nah, ini kan kecurigaan dari masyarakat, dari kita sebagai LSM. Kalau menurut penilaian Anda, Pak Neta, kalau begitu Pak Martin kan tadi di dua segmen sebelumnya sudah sempat menjelaskan juga bahwa ini memang media nih yang bertanya-tanya dan memang betul publik mengekspek polisi untuk memiliki setidaknya sesuatu lah untuk dikatakan tepat pada hari terjadinya atau maksimal 1 hari setelahnya. Di dalam keadaan yang juga harus memberikan jawaban, apa yang menurut kritik Anda seharusnya dilakukan polisi ketika publik juga mengekspek bahwa polisi punya jawaban minimal indikasi awal, apa nih yang terjadi? Iya, jadi kalau kita kembali ke masa lalu ya, beberapa waktu lalu lah, jadi polisi itu selalu diplomatis. Oh nanti ini sedang dalam penelitian, nanti akan kita jelaskan. Jadi selalu ngambang. Jadi jangan sampai tercetus satu indikasi, satu semacam dugaan atau tuduhan ya, sehingga itu akan dikejar pers. Pers kan pengen berita-berita eksklusif gitu ya. Nah, jadi saya kira ini pelajaran yang sangat berharga bagi kepolisian untuk kasus-kasus yang rawan, terutama narkoba kan itu wilayah abu-abunya cukup tebal ya, sehingga harus ekstra hati-hati. Kalau belum pasti, ya diambangkan, jangan dibuka indikasi-indikasinya. Nah, tapi yang paling menarik dari kasus Christopher ini adalah kita melihat ya, sepertinya ini dijadikan arena promosi oleh bandar narkoba untuk satu produk baru yang sebenarnya produk lama, LSD, sehingga ini promosi gratis.
ingin diperkenalkan lagi. LSD ini kan pernah heboh tahun 70-an ya. Membuat orang begitu luar biasa, fly 10 jam on-nya. 10 jam on-nya, kemudian inilah jenis narkoba yang tidak menyiksa pemakainya. Itu menurut orang-orang pakar narkoba ya. Sehingga tahun 70-an ini banyak digandrungi kalangan muda yang ekonominya mapan. Gitu. Bahkan salah satu ini grup musik juga menggila. Ini sepertinya dijadikan ajang promosi. Itu jangan sampai terjadi. Ya, saya kira efek terburuk yang bisa kita bayangkan dari semua tragedi ini ya. Baik. Itu. Pak Martin, kita juga sudah lihat tadi ada liputan sebelum break, ada beberapa pendapat masyarakat. Kita tidak bisa pungkiri bahwa sudah ada opini polisi di sini sedikit tidak konsisten. Bang Neta juga tadi sudah membenarkan bahwa ada asumsi permainan uang di sini. Bagaimana polisi saat ini sampai ke depannya dalam berjalannya proses hukum kasus ini menjamin tidak ada permainan dalam proses hukumnya? Ya, saya sekarang jamin lah 100% nggak ada permainan lah. Ya, jadi di situ kita profesional, kita proporsional di situ. Bapak Kapolda juga tadi pagi mengamanatkan kecurigaan masyarakat itu harus kalian laksanakan ya dengan sikap-sikap yang tidak seperti tuduhan-tuduhan itu. Kalian harus lakukan secara proporsional, profesional. Ya, tentu itu sangat terang benderang lah. Semua perkembangan kasus kita share ke masyarakat. Siapa orang tuanya, di media sosial sekarang banyak, ini ada pengusaha ini sebagainya. Kita kasih data-data yang ada. Itu kan untuk supaya bisa, kalau mau di cross check sendiri seperti itu. Artinya kita tetap profesional, kita proporsional, dan kita ingin mempercepat kasus ini supaya bergulir ke pengadilan seperti itu. Baik. Pak Martin dan juga Pak Neta Espane, kita lanjutkan dialog kita di segmen terakhir. Pemirsa tetaplah bersama kami di Let's Talk.